Jadi ini menunjukkan kan Nabi ingin mengetahui, ingin memberitahu besar sekali pahalanya. Tak ada apa-apanya Pak dengan sepeda listrik, tak ada apa-apanya dengan kulkas, mesin cuci yang hari ini telah dijarah sana, dijarah sini, tak ada apa-apanya itu. Ya. Tapi orang menyukakan mabih kalau ke masjid tak mau. Padahal ribuan kali lipat lebih hebat pahala salat. Itu salat subuh berjamaah saja. Baru salat qabliyahnya saja sudah dunia dan isinya, kebaikan dunia dan isinya menjadi miliknya. Baru qabliyah. Belum lagi salat sunat, salat wajibnya. Cuma kerana tak nampak, kita ini tak semangat. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah, bapa-bapa, ibu-ibu yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih berada di dalam bab adab ketika berjalan. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara adab ketika kita berjalan, selain daripada mengucapkan salam kepada sesama mukmin yang kita temui, ya, juga kita hendaknya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ya, jadi kalau sudah berjalan keluar dari rumah, di antara salah satu sunnah Nabi, ketika kita menemukan gangguan di jalan, apakah berupa pohon, batang pohon yang tumbang, ataukah duri, ataukah apa saja, maka disunnahkan untuk menyingkirkan agar kaum mukmin yang lain bisa melewatinya. Dan kita sudah bahas minggu yang lalu bahawa bahkan kalau ada lubang yang ada di jalan, maka ambillah kesempatan untuk masuk surga dengan cara menutupi lubang tersebut. Ya, karena hadis Nabi SAW telah menyebutkan bahawa ada seorang pemuda yang dimasukkan, ada seorang laki-laki yang dimasukkan surga karena keikhlasannya membuang batang pohon yang jatuh di jalan dengan niat agar kaum muslimin yang lain tidak terkena halangan tersebut. Ya. Baik, itu pelajaran kita di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan berikutnya. Ada berikutnya dalam berjalan, yaitu orang yang berjalan menuju ke masjid untuk salat berjamaah, maka berjalanlah dengan tenang dan bersahaja. Ya. Nah, ini malam ini tentang orang yang berjalan keluar dari rumahnya menuju ke masjid-masjid Allah. Ini juga disuruh beradab, dan caranya adalah yaitu dengan cara berjalan dengan tenang dan bersahaja. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, "Idza sami'tumul iqamah," kalau engkau sudah mendengarkan iqamah, famshu ila salat, maka tetaplah engkau menuju ke masjid
untuk salat. Wa alaikumus sakinati wal wiqar, berjalanlah dengan sakinah dan wiqar, berjalanlah dengan tenang dan bersahaja. Wala tusri'u, janganlah engkau berjalan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, berapapun rakaat yang engkau dapatkan, salatlah. Wa ma fatakum fa'atimu, dan berapapun rakaat yang telah hilang dari dirimu, maksudnya terlewatkan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jemaah melakukan Allah, jadi ini dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita bisa belajar. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, iza sami'tumul iqamah famshu ila salah. Kalau engkau sudah mendengarkan iqamah, maka tetaplah engkau menuju ke masjid. Famshu ila salah maksudnya berjalanlah ke masjid. Nah, ini Nabi mengatakan ini sebenarnya pertama memberi isyarat tentang kuatnya suruhan untuk berjamaah ke masjid. Jadi dalam kehidupan Nabi, berjamaah ini menjadi bahagian yang tidak bisa lepas daripada kehidupan Nabi. Bahkan Nabi ketika sampai di Madinah, kota yang bisa bebas melakukan ibadah setelah 13 tahun terkungkung di tanah Mekah, maka yang Nabi lakukan ketika hijrah pertama sekali adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba. Dan ini kan memberi indikasi bahawa Nabi mengisyaratkan untuk segera mendirikan salat dengan cara berjamaah. Ada awal-awal datang sudah dirikan masjid. Kalau seandainya dibolehkan atau dibiasakan salat sendiri di rumah, maka Nabi tidak akan berfikir untuk membangun masjid secepat itu. Jadi langsung belum masuk ke kota Madinah, berhenti di Quba, maka disitulah langsung Nabi membangun masjid pertama. Nanti sampai di kota Madinah baru Nabi membangun Masjid Nabawi. Untuk apa dibangun masjid? Tidak ada lain, suruhannya adalah agar sahabat-sahabatnya melakukan salat berjamaah. Makanya suruhan berjamaah itu kuat sekali. Kalau kita meneliti dan membaca tentang hukum salat berjamaah di sisi 4 mazhab, imam-imam mujtahid mutlak, maka kita dapatkan hukum, kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki, berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan berjamaah itu sunnah muakkad, berarti sunnahnya mendekati wajib, bukan sunnah biasa, mendekati wajib. Nah, kenapa mereka mengambil kesimpulan bahawa berjamaah itu sunnah muakkad? Mereka berdalil dengan hadis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama, lebih afdal daripada salat sendirian, dan perbandingan keafdalannya adalah 27 derajat. Jadi 27 kali lipat.
Ini jauh sekali Pak, perbandingan pahala antara orang yang salat jamaah dengan orang yang salat sendirian. Padahal sama-sama salat wajib, tapi hanya dengan melangkah ke masjid, melakukannya berjamaah, maka dia pulang membawa 27 kali lipat hadiah dibandingkan dengan orang-orang yang salat sendirian di rumahnya. Ini kalau kita bandingkan dengan keadaan kita, ya kira-kira orang yang salat jamaah itu dapat uang 27 juta. Sedangkan yang salat sendirian cuma 1 juta. Jadi dari bahasa Nabi ini, salat jamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat atau 27 kali lipat. Maka mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan sunnah muakkad sangat dikuatkan untuk melakukan salat jamaah. Jamaah itu di rumah atau di masjid? Ya sebenarnya di mana saja boleh, tetap disebut jamaah. Di rumah pun disebut jamaah. Cuma tidak ada petunjuk bahawa Nabi telah membuat sebuah kebiasaan melakukan jamaah di rumah. Nabi tidak mengimami isteri-istrinya di rumah, tapi Nabi keluar ke masjid. Perempuan itu punya hukum sendiri tentang jamaah, karena ada beberapa hadis yang menyebutkan bahawa perempuan bahkan lebih afdal salat di rumahnya daripada di masjidnya. Namun walaupun begitu, tidak boleh melarang perempuan salat di masjid, karena masa Nabi pun sudah ada perempuan salat di masjid, dan itu ada beberapa dalil yang menunjukkan keadaan itu. Di antaranya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat lalu mendengarkan suara bayi. Jadi Nabi sedang menjadi imam, mendengarkan suara bayi. Langsung Nabi mempercepat salatnya, itu lebih cepat daripada kondisi biasanya. Lalu ketika sahabat bertanya ke Nabi, kenapa hari ini lebih cepat ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Aku tidak ingin ibu dari si bayi tersebut tidak bisa salat dengan khusyuk karena tangisan bayinya. Nah, itu menunjukkan apa? Adanya salat jamaah yang dilakukan oleh para perempuan di masa Nabi. Itu ada hadis-hadis lain. Nanti perempuan keluar dari masjid berombongan, dan mereka berjalan di tengah-tengah, sehingga Nabi memperingatkan mereka, alaikunna bihafatit tariq. Kata Rasulullah, wahai para perempuan, kalau keluar dari masjid, maka jalanlah di samping, jangan jalan di tengah. Artinya jangan jalan yang bercampur baur dengan laki-laki. Nah, itu juga menunjukkan apa? Ternyata ada perempuan salat di masjid dari masa Nabi. Jadi kalau perempuan itu punya bab sendiri tentang salat jamaah, boleh di rumah. Yang ke masjid pun dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Punya saf sendiri di belakang, lalu keadaan dirinya juga keadaan seorang perempuan yang tidak menimbulkan fitnah. Artinya kalau dilihat orang sudah tidak terlalu menarik. Nah, ini tidak masalah ke masjid terus-terusan. Seperti umur nenek-nenek lah, yang sudah umur-umur 60, 70, nyanjak mesti aju-aju anak pupuk. Jadi tidak menimbulkan fitnah. Kalau dilihat dari belakang mungkin timbul fitnah. Begitu kita lewat ke depan, kita menyadari bahawa ternyata bukan fitnah kalau itu nenek-nenek. Tapi laki itu memang disuruh berjamaah. Nah, di dalam dua mazhab ini itu sunnah muakkad, kuat sekali suruhannya. Jadi begitu dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki. Lalu kemudian dalam mazhab Syafi'i, berjamaah itu hukumnya fardu kifayah.
wajib kifai. Apa maksudnya fardu kifayah di sini? Mazhab Syafi'i itu mengambil dalil sehingga memunculkan hukum fardu kifayah bagi salat berjamaah karena ada hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min qaryatin aw badwin la tuqamu fiha al-jama'ah fi salasati ayyam." Kalau ada satu kampung yang tidak mendirikan jamaah dalam 3 hari, jadi dalam 3 hari itu tidak ada azan di kampung itu, tidak ada yang mendirikan jamaah, menasah kosong 3 hari, mereka tidak mengumandangkan azan, tidak ada jamaahnya, maka apa kata Nabi? Istahwaza alaihimus syaitan, maka kampung itu dipastikan pasti dikuasai oleh syaitan. 3 hari tidak ada jamaah di kampung itu maka kampung itu dikuasai syaitan. Lalu Nabi memberi ibarat bagaikan domba yang diterkam oleh serigala. Yang diterkam adalah selalu domba yang terpisah dari kawanannya, dari rombongannya. Itu di ujung hadis disebutkan Nabi begitu. Apa maksudnya? Kita ini kalau sudah tidak berjamaah, itu bagaikan domba yang sudah terpisah dari rombongan. Begitu mudahnya serigala menerkam domba yang terpisah. Begitulah Nabi ibaratkan serigala itu bagaikan syaitan. Makanya kampung yang tidak ada jamaahnya dalam 3 hari dikuasai syaitan. Apalagi sampai 3 bulan, apalagi sampai sudah bertahun-tahun. Ini mungkin kita kalau di sini di kota apa, alhamdulillah, masjid-masjid hidup, alhamdulillah, jamaah, masya Allah, subuh-subuh pun ramai jamaah. Tapi kalau kita menuju ke kampung-kampung di pelosok-pelosok, penduduknya mungkin ada sekitar 50 kakak, 100 kakak, ada satu menasah kecil, tapi tidak ada yang berjamaah. Saya pernah, ini tidak bisa saya sebutkan tempatnya, saya pernah berada di tempat yang seperti itu. Dan saya datang, tidak ada yang mendirikan jamaah. Yang azan tak ada, yang datang pun tak ada. Jadi menasah itu diisi oleh kerbau dan sapi. Jadi nanti yang masuk surga adalah kerbau dan sapi. Di orang kampung hanya sama pedang jamaah ini. Coba lihat tadi perkataan Nabi, pasti kampung itu dikuasai syaitan. Makanya kampung-kampung yang tidak ada salat jamaahnya, tidak ada azannya, karena azan salah satu yang ditakuti syaitan. Apa yang terjadi di kampung itu, Pak? Lihat, yang orang tua itu tidak ada barakahnya hidup. Itu dengan celana pendek, baju terbuka, duduk di depan rumah, rezeki pun susah. Kemudian nenek-nenek pun hidupnya begitu-begitu saja. Lalu kemudian kalau terjadi huru-hara dalam rumah tangga, itu mudah sekali dihancurkan syaitan. Kalau terjadi huru-hara di kampung, ambil parang, kemudian bunuh. Anak muda kerjanya berjudi, yang cewek tunggu-tunggu dijemput, dibawa ke sana, dibawa ke sini, dijemput malam Sabtu, dibunuh malam Minggu. Pacaran hal yang biasa. Ribut antara tetangga itu sudah menjadi perkara yang didengarkan harian. Kenapa kampung itu rusak sekali? Bahkan mungkin tidak ada yang bijaksana karena dikuasai oleh syaitan. Penyebabnya apa? Tidak ada jamaah. Makanya hadis inilah yang menyebabkan mazhab Syafi'i mengambil kesimpulan salat berjamaah itu fardu kifayah. Artinya harus ada yang menghidupkan jamaah. Harus ada. Kalau satu kampung tidak ada yang jamaah, maka satu kampung dilaknat oleh Allah.
Bahkan mazhab Syafi'i menyebutkan dibenarkan bagi pemimpin untuk memerangi kampung tersebut. Ya, jadi disuruh perangi. Kalau sudah kampung itu tidak ada yang jamaah, itu pemimpin pusat tu ya mungkin wali kotanya, gubernurnya. Itu kalau lihat kampung itu tidak ada jamaah, dalam hukum, dalam mazhab Syafi'i, perangi kampung itu. Disuruh perangi, Pak. Saking buruknya kampung itu kerana tidak ada jamaah. Cuma yang jadi masalah sekarang apa? Pemimpinnya pun tak salat. Kayak mana mau memerangi orang kampung di urung ini pihak yang sembahyang sih? Mungkin pun tak jamaah juga. Nah, ini pandangan dari mazhab Syafi'i, fardu kifayah. Tapi ini maksudnya adalah tentang kondisi. Jadi bukan bermakna kita ni kalau ikut mazhab Syafi'i, lalu kemudian kita melihat ada orang yang sudah ada 2 orang di masjid, kita cuma buka gorden saja, lalu kita mengatakan karena urung sudah ada 2 orang yang ke sana, lalu kita tidak berjamaah karena menganggap fardu kifayah bukan fardu ain. Karena fardu kifayah itu apabila sudah dilakukan maka gugur dosa bagi yang lain. Bukan itu maksudnya. Tapi mau dikasih tahu dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh tidak ada jamaah dalam satu kampung, maka satu kampung itu dosa dan terlaknat semuanya. Ya, ini alhamdulillah, Pak, kita di Lancang Garam ini Masya Allah hidup jamaah, dan di masjid-masjid kota semuanya hidup jamaah. Ini hal yang patut kita pelihara. Kemudian pandangan ketiga dari mazhab Hambali itu menyatakan bahawa berjamaah itu fardu ain. Jadi ini mazhab yang paling tegas menyebutkan tentang hukum berjamaah fardu ain. Artinya kalau tidak jamaah walaupun salat sendirian tidak sah salatnya, dan berdosa. Berdosa karena dianggap fardu ain, wajib berjamaah. Nah, ini mazhab Hambali. Alasannya apa? Ada beberapa dalil, di antaranya yaitu ketika seorang sahabat yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, aku buta, tidak ada yang menuntunku menuju ke masjid, bolehkah aku salat di rumah? Kata Nabi, boleh, tidak mengapa. Lalu ketika dia membalikkan badannya mau pulang setelah dapat izin, dipanggil lagi oleh Nabi. Jadi Nabi seakan-akan baru tersadar, dipanggil balik. Ditanya oleh Nabi, azan terdengar tidak ke rumahmu? Kata Abdullah bin Maktum, terdengar ya Rasulullah. Ya sudah, kalau terdengar wajib ke masjid. Jadi Nabi membatalkan izin tadi, wajib ke masjid. Walaupun buta, kalau terdengar azan wajib ke masjid. Ini orang buta wajib ke masjid, apalagi kita yang tebelut-tebelut ni. Orang buta tetap wajib ke masjid, kata Nabi. Nanti ada hadis lain yang menguatkan pandangan ini, yaitu kata Rasulullah, seandainya ada yang boleh menggantikanku menjadi imam, karena di masa Nabi kan tidak boleh orang lain menggantikan beliau menjadi imam. Nabi tidak boleh jadi makmum dari sahabat, tidak boleh, karena kepada beliau lah turun wahyu. Jadi Nabi tidak diganti-ganti imam kecuali waktu sakit, itu diizinkan kepada Abu Bakar. Dan ada satu kali lagi waktu Nabi tidak ada di masjid, lalu terlambat datang. Apa kata Nabi? Seandainya boleh ada orang yang menggantikanku imam, sungguh aku akan berkeliling ke rumah-rumah orang yang tidak melakukan salat berjamaah, maka ku bakar semua rumah mereka, kata Nabi. Ku bakar semua rumah mereka. Keras sekali Nabi ingin mengatakan tentang bahayanya orang yang tidak melakukan salat jamaah. Jadi jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala di negeri-negeri yang bermazhab Hambali itu terasa lebih kuat, aura jamaahnya lebih kuat, Pak. Itu semuanya kedai-kedai tutup, ya. Tapi ini bukan bermakna mazhab lain itu tidak terlalu peduli, tidak. Tapi itu kan ijtihad, cara mengambil hukum. Baik, berikutnya kalimat Nabi berikutnya, famshu ila salah. Kalau engkau sudah dengar iqamah, tetaplah engkau menuju ke masjid, ya. Kalau engkau sudah dengar iqamah, tetaplah engkau menuju ke masjid. Ini maksudnya apa? Walaupun sudah iqamah, tetap jangan salat di rumah, pergilah ke masjid.
Karena ada orang hari ini mengatakan apa? Sudah qamat. Begitu dengar azan, begitu dengar qamat, alah sudah qamat. Lalu dia mengatakan, ya udahlah, tidak usah ke masjid lagi lah, solat di rumah saja. Apalagi didukung sama istrinya yang mengatakan, kau qamat, sudah qamat, tidak usah ke masjid lagi lah, solat di rumah aja. Nah, inilah resiko kalau punya istri setan. Kayak gitu, istri mendukung, abang tidak usah pergi lagi ke masjid, di rumah aja. Padahal Nabi bilang apa? Walaupun sudah dengar iqamah, tetap ke masjid, tetap ke masjid. Nah, ini isyarat tentang juga kuatnya suruhan untuk ke masjid. Nanti di ujung disebutkan, ya, berapa yang tertinggal, tinggal sempurnakan. Salat dulu berapa yang dapat. Ya, jadi ini petunjuk untuk kuatnya berjamaah. Ini Pak, yang membuat kita kuat itu iman, bukan kuatnya badan. Cukup banyak orang yang kuat badan tidak sampai-sampai ke masjid, Pak. Kita ini kenapa merasa susah ke masjid? Karena kita tidak lihat pahalanya. Tapi coba kalau buat jalan santai, lalu kasih hadiah, buat hadiah, walaupun kupon tidak cukup, tetap jalan juga. Kalau urusan hadiah dunia, karena nampak langsung sepeda listrik, nampak langsung, oh semangatnya Masya Allah, semangatnya Masya Allah. Tapi kalau berjamaah, karena Allah cuma bilang nanti pahalanya, nanti, maka yang bermain adalah iman. Padahal Nabi mengatakan apa? Salah satu hadis, seandainya lau ta'lamuna ma fil fajri wal isya, seandainya engkau tahu betapa besar pahala orang yang melakukan salat subuh dan isya berjamaah, maka kau pastikan, kata Nabi, engkau akan mendatanginya walau habwan. Pasti engkau akan datang ke masjid untuk melakukan salat subuh dan isya, walaupun merangkak. Walaupun merangkak, engkau akan datang, seandainya engkau bisa melihat pahalanya. Jadi ini menunjukkan kan Nabi ingin mengetahui, ingin memberitahu besar sekali pahalanya. Tidak ada apa-apanya Pak dengan sepeda listrik, tidak ada apa-apanya dengan kulkas, mesin cuci yang hari ini telah dijarah sana, dijarah sini, tidak ada apa-apanya itu. Tapi orang menyukakan mabih kalau ke masjid tak mau. Padahal ribuan kali lipat lebih hebat pahala salat. Itu salat subuh berjamaah saja. Baru salat qabliyahnya saja sudah dunia dan isinya, kebaikan dunia dan isinya menjadi miliknya, baru qabliyah. Belum lagi salat sunat, salat wajibnya. Cuma karena tak nampak, kita ini tak semangat. Makanya Allah akan menyindir kita dengan mengatakan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Kalian ini suka sekali dunia yang menawarkan yang instan, yang langsung hadiah, kalian suka. Wa tazarunal akhirah, tapi kalian meninggalkan akhirat. Jadi ini maksud kedua Nabi, tetap ke masjid. Nah, setelah itu baru Nabi berbicara tentang cara menuju ke masjid. Cara jalannya bagaimana? Yaitu bisakinati wal wiqar wala tusri'u. Berjalanlah dengan tenang dan bersahaja. Jadi suruh jalan dengan tenang dan bersahaja. Gimana jalan tenang dan bersahaja, Pak? Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jadi tidak usah sampai ngebut dari rumah sampai kecelakaan 2 kali, lalu kemudian baru ke masjid dalam keadaan berdarah-darah. Tidak perlu. Tidak perlu sampai lari-lari dari pintu pagar, lari demi mengejar rukuk. Selama kita yakin imam kita masih dapat kesempatan, santai saja. Karena kita sudah masuk ke dalam pergerakan salat, walaupun kita belum masuk ke masjid. Jadi jangan lari dari pintu pagar sampai di pintu masjid tercampak sandal ke atas plafon, Mak. Geplung bertuh, Pak, sampai silap. Waktu dia balik tak tahu lagi sandalnya di mana. Satu tersangkut di plafon, satu sudah di atas kamar mandi. Dia tak tahu lagi di mana sandal. Kenapa? Waktu masuk dalam keadaan lari, lalu masuk ke saf terengah-engah. Jadi nafas sudah begitu, Pak. Jadi waktu takbir pun semayang pun begitu juga. Inilah kenapa Nabi melarang salat datang ke masjid dalam keadaan tergesa-gesa. Nah, jadi santai itu dikondisikan. Maksudnya kalau kira-kira dapat, ya santai. Kalaupun kira-kira agak jauh, ya lumayan cepat sedikit. Jangan pula santai kali kita pergi santai jalan terus sampai ke masjid
Dari sebelum maghrib kita pergi, Isya baru sampai ke masjid. Nyan bangai kan. Santai itu maksudnya disesuaikan kondisinya, tapi jangan tergesa-gesa. Tidak baik berlari-larian dalam masjid. Saya sering dapat dari pintu kadang-kadang berubung, lari sampai ke dalam saf, ditabraknya orang-orang dalam saf. Yang kan hawa kena tipak di burung tamping. Jadi jangan begitu kalau datang untuk salat berjamaah. Ini yang mau diajarkan, beradablah karena kita sudah masuk waktu salat, cuma kita masih berada di luar, ya. Baik, saya berhenti dulu di sini. Silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, baik. Jamaah berbahagia, kita punya kesempatan kurang lebih 10 menit lagi. Mungkin ada di antara jamaah yang ingin bertanya, silakan. Ya, asyikan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan jamaah yang dirahmati Allah, Buno lumpia agak telat bercalon tamang. Jadi nak lon dengar Buno masalah sembahyang berjamaah fardu kifayah. Jadi di dalam fardu kifayahnya, pokok yang dihukum masyarakat kampungnya yang tidak mendirikan jamaah, pukul malimang bawa teh atau kadang-kadang mana kadang ada kalang kampung jino maghrib dengan isya taga yang na jamaah yang lewat teh hana. Jadi yang hana lewatnya apakah terhukum juga mereka sama seperti dengan halnya yang limang wate buno? Jadi yang mentang Ustaz, terima nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Mungkin ada lagi dari jamaah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Ustaz Najli bersama jamaah. Tadi sudah disampaikan salat yang pahalanya memang dikuatkan dengan hukum salat subuh dan salat isya. Tapi salat subuh waktunya singkat. Salat isya sesudah salat maghrib sudah masuk salat isya. Ada orang mengatakan begini, alah salat isya nanti aja. Bagaimana itu hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab ini dulu kalau nggak ada yang lain, Pak. Ya, saya jawab ini dulu. Nah, tadi dalam mazhab Syafi'i hukum salat berjamaah disebutkan fardu kifayah. Ini fardu kifayah sudah kita jelaskan, yang dimaksud adalah status salat jamaahnya, bukan bermakna membiarkan dan mengizinkan orang untuk diwakili oleh orang lain. Jadi ini jangan salah faham. Jangan mengira bahawa mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah, lalu ada orang yang selalu ketika sudah dengar azan lalu dengar iqamah, ternyata ada imam dan ada dua orang makmum, maka satu kampung yang lain mengatakan kabere kana ureng. Sudah ada orang, kita gugur dosa kita. Jadi terus dia seperti begitu. Itu salah faham. Mazhab Syafi'i tidak pernah mengatakan bahawa yang lain boleh duduk di rumah, silakan solat sendiri, tidak. Ya, sehingga ada orang yang berprinsip seperti yang tadi Pak Ramli sebutkan, bahawa ada yang 2 kali ke masjid, nanti 3 kali tidak ke masjid. Yang penting naurung, tapi yang penting ada orang di masjid sudah dianggap tidak apa-apa. Yang penting kan ada jamaah, sebab fardu kifayah bukan fardu ain. Ini bukan itu yang mau dibilang. Yang mau dibilang dalam mazhab Syafi'i, status salat jamaahnya berkenaan dengan kalau tidak ada yang mendirikan jamaah satu orang pun, terlaknatlah satu kampung. Yang kena berkenan sebenarnya. Kalau satu kampung tidak ada yang mendirikan jamaah, satu kampung itu terkutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu kampung dikuasai syaitan, hidup hancur-hancuran, rezeki tidak berkah, isteri minta cerai, suami selingkuh. Ya. Coba bapa duduk di kampung yang ada jamaahnya, hancur tidak hidup. Dan kita selaku orang yang mendengarkan azan itu tetap disuruh ke masjid, karena anjuran-anjuran dari hadis yang lain yang tadi disebutkan, salat jamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 kali lipat. Itu maksudnya disuruh berjamaah. Lalu kemudian Nabi senantiasa melakukan salat jamaah. Lalu ada kalimat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahawa di masa kami hidup bersama Nabi,
orang yang meninggalkan jamaah, maka kami tahu bahawa fahuwa munafiqun ma'lumun nifaq. Di masa kami hidup bersama Nabi, ketika ada orang yang tak berjamaah, di saat itulah kami tahu bahawa dia munafik, sebenar-benarnya munafik. Karena ciri-ciri munafik apa salah satunya, Pak? Tidak suka salat berjamaah. Munafik itu salat, munafik itu salat, tapi salah satu ciri-cirinya selain malas, dia tidak suka berjamaah. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Di masa Nabi kalau ada yang tidak berjamaah, kami tahu bahawa dia adalah sebenar-benarnya munafik. Makanya tetap kita ni usahakan sampai tidak sanggup jalan lagi baru kita berhenti berjamaah. Sampai tidak sanggup jalan, artinya sudah stroke, tercampak di atas kasur, itu baru kita berhenti. Dan ingat-ingat hadis Nabi, barang siapa yang sebelum sakitnya dia senantiasa berjamaah, atau sebelum safarnya dia senantiasa berjamaah, terus berjamaah, lalu jatuh sakit, apa kata Nabi? Fakana muqiman sahihan, dihitung pahalanya walaupun dia salat di atas kasurnya, dia salat dengan berurai air mata menahan kerinduannya menuju ke masjid, tapi salatnya sendirian di atas kasur, dihitung salat pahala jamaah. Syaratnya apa? Sebelum sakit selalu jamaah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Salah satunya adalah sihatuka qabla maradika. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Maka waktu sehat berjamaah selalu, Pak. Nanti dapat bonus dari Allah. Apa bonusnya? Kalau sudah sakit, tekan kita tiba-tiba hilang salah satu sahabat kita, kemana sudah? Ternyata dapat kabar beliau sudah stroke, tidak bisa datang lagi. Padahal sebelum itu 5 waktu di masjid. Salatnya beliau di rumah, pahalanya pahala jamaah. Jadi bonus bagi orang yang senantiasa taat ke Allah sebelum Allah memberi uzur. Itu hebatnya orang berjamaah. Makanya jamaah tadi, Pak. Tugas isteri itu apa? Dorong suami jamaah. Asal sudah azan, isteri usir suami. Abang masjid, mau cerai apa mau masjid? Isteri itu ngusir suami, Pak. Itu baru betul isteri. Jadi jangan isteri itu jangan mengatakan, bang, jangan ke masjid. Bukankah engkau telah berjanji menjadi imamku? Bukankah aku terima lamaranmu gara-gara itu? Lalu suami bodoh ni jadi imam tu istrinya terus-terusan gara-gara perjanjian. Itu tidak betul itu. Ke masjid, kita kalau ke masjid berjalan dengan baik ke masjid, pulang membawa rahmat dan keberkahan. Maka terjaga semua amalan kita kalau kita pulang dengan salat berjamaah. Kemudian pertanyaan terakhir, apa tadi? Menunda salat Isya boleh, tapi syaratnya juga disunnahkan berjamaah, disuruh berjamaah. Kalau kita yakin Isya itu punya 2 waktu, Pak, di awal waktu dan di akhir waktu. Dua-duanya terbaik, boleh di awal waktu, boleh di akhir waktu. Nabi pernah mengatakan itu. Nah, boleh tunda, tapi nanti usahakan berjamaah. Kalau kita yakin kalau kita tunda tidak dapat jamaah lagi, jangan tunda, datang saja di awal waktu. Tapi kalau kita tunda nanti ada kelompok, memang kelompok model slow motion, kelompok-kelompok yang memang selalu terlambat, itu sama-sama berjanji nanti aja kita salat mau menjelang-jelang jam-jam 3, jam-jam 4 misalkan, ada kelompoknya berjamaah selalu, tidak masalah, lakukan. Yang jangan coba-coba tidur dulu, rencananya nanti ambil jamaah di waktu yang terakhir, waktu yang kedua boleh, tapi tidur dulu, terbangun Isya besoknya, Pak, Isya ke depannya, itu juga bahaya. Jadi oleh karena itu jemaah melakukan Allah, ini kesimpulannya adalah berjalanlah ke masjid dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.